Gak lama kemudian, dari kejauhan, dia ngelihat ada sebuah perkampungan yang sangat aneh. Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Kamu gak usah khawatir, Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan. Tapi entah sampai kapan. Terbaik, kopi Lombok dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.266 mdpl dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Keberadaan Candi Sukuh dan juga Candi Ceto sudah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan Kerajaan Majapahit. Sedangkan keberadaan Pasar Setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Yadi ketika mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 1999. Dan pendakian kali ini berjumlah 3 orang, yaitu Yadi, Sigit, dan juga Harun. Mereka bertiga ini berasal dari salah satu daerah di kota Madiun. Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen, mereka bertiga mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan agar dapat bisa membantu orang lain yang membutuhkannya. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen itu didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, dan kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah kuno kejawen tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan juga filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Sejak kecil,
mereka bertiga ini sangatlah bersahabat. Dan ketika udah beranjak remaja sekitar 26 tahun, mereka datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya. Adapun maksud kedatangan mereka adalah ingin meminta tolong kepada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut. Tentunya belajar tentang ilmu kejawen. Setelah sampai di padepokan, mereka pun langsung menghadap kepada seorang guru dan bilang kalau kedatangan mereka karena ingin belajar ilmu kejawen. Setelah melihat dan mendengar ucapan dari mereka bertiga itu, sang guru ini ngomong, "Untuk mempelajari ilmu tersebut tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti tirakat, petualangan malam, dan lain-lain." Karena memang niat mereka sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, mereka pun berani menanggung semua resikonya yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Setelah melihat kesungguhan mereka bertiga, sang guru langsung menerimanya sebagai muridnya. Dan beliau itu ngomong, "Tunggu 3 hari lagi dan datanglah ke sini." Singkat cerita, 3 hari kemudian, mereka berangkat dari Madiun menuju ke padepokan tersebut. Dan sesampainya di padepokan, mereka segera menemui sang guru dan mempersilakan masuk ke dalam padepokannya. "Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat. Kalau begitu, taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang dan temui saya di ruangan saya." Akhirnya, mereka bertiga langsung menaruh barang bawaannya dan menuju ke dalam salah satu kamar. Kemudian, sang guru mengatakan apa yang harus mereka bertiga lakukan. Malam harinya, mereka melakukan beberapa ritual yang dipandu langsung oleh sang guru. Setelah melakukan ritual itu, sang guru memberitahu mereka tentang kegiatan malam selanjutnya. "Besok, saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam." Mendengar itu, mereka nggak banyak nanya dan menuruti apa yang diucapkan oleh sang guru. Dan saat malam itu, mereka bertiga istirahat serta mempersiapkan diri untuk besok perjalanan ke Gunung Lawu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah sholat subuh, sang guru nemuin mereka bertiga dan mengatakan bahwa setelah zuhur akan berangkat ke Gunung Lawu. Di jam 8 malam, sampailah mereka di kawasan candi yang disebut dengan Candi Cetok. Di sini, mereka bertiga mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru. Salah satunya adalah, "Nanti jam 12 malam, kalian harus naik ke Hargo Dalam untuk mencari ayam cindelaras. Dan ingat, itu cuma ada satu. Tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan." beberapa pantangan tersebut adalah saat di perjalanan nanti, mereka nggak boleh manggil satu sama lain dengan menyebut nama aslinya dan mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan, serta menjaga sopan santun. Tanpa banyak nanya, mereka pun hanya mengiyakan instruksi dari sang guru itu. Dan pada tahun 1999, jalur pendakian Gunung Lawu via Cetok masih jarang sekali dijamah oleh manusia. Jadi, yang akan mereka lewati itu adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana yang sangat mistis. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 12 malam. Mereka bertiga ini berpamitan ke sang guru untuk memulai perjalanan malam. Sebelum berangkat, sang guru mengajak untuk berdoa dulu agar misi untuk mencari ayam cindelaras itu berhasil. Dan setelah semuanya berdoa, mereka bertiga mulai pendakian. Sementara sang guru hanya nunggu di Candi Cetok saja.
Baru saja mereka jalan, beberapa gangguan sudah mulai dirasakan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat yang mungkin sekarang disebut pos Mbah Branti atau pos 1. Di sini, Yadi mengajak teman-temannya untuk berhenti sebentar karena Yadi udah merasa sangat lapar. "Aku belum lapar, Yat. Kalian makan aja dulu. Aku mau jalan pelan-pelan." "Bareng aja, Git. Kita makan sebentar aja." "Gak apa-apa, Yat. Aku naik duluan. Aku tunggu pelan-pelan ya." Belum sempat Yadi mengizinkan Sigit untuk jalan, tiba-tiba si Sigit ini nyelonong gitu aja. Akhirnya Yadi dan Harun meminta Sigit untuk jalan duluan. Saat itu Yadi dan Harun makan, dan setelah selesai makan, Yadi dan Harun gak langsung melanjutkan perjalanan, tapi menyalakan satu batang rokok kretek di tengah-tengah kegelapan hutan yang sangat dingin. Setelah rokok kretek habis, Yadi dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi udah jalan duluan. Saat perjalanan itu, ya Harun ini ngobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam cendelaras yang dimaksud oleh sang guru. Setelah beberapa menit mereka ini ngobrol, Harun ini pengen buang air kecil. "Yat, aku kencing dulu ya." "Ya udah, aku lanjut jalan pelan-pelan ya, Run." Saat itu, Yadi terus berjalan pelan sambil nunggu Harun yang lagi kencing. Setelah beberapa menit Yadi berjalan seorang diri, akhirnya memutuskan untuk istirahat sambil nyalain sebatang rokok dan nungguin si Harun. Udah lama Yadi nunggu dan sampai rokoknya habis, namun Harun belum juga datang. Mungkin Harun turun duluan kali ya, dan gak bisa melanjutin perjalanan, ucap Yadi dalam hati. Kemudian Yadi melanjutkan langkahnya sambil berjalan pelan, dan Yadi gak berani manggil Harun ataupun si Sigit karena itu adalah sebuah pantangan. Di saat Yadi berjalan sendirian di tengah gelapnya hutan, ia selalu memikirkan kedua temannya karena khawatir terjadi apa-apa. Tapi sesuai dengan niat awal, Yadi harus tetap berpikir positif dan terus berjalan. Gak lama kemudian, dari kejauhan, Yadi ngeliat Sigit lagi duduk di antara pohon. Lantas Yadi langsung mempercepat langkahnya. Ketika Yadi sampai di tempat Sigit itu duduk, Sigit ini nanya ke Yadi, "Kamu kok sendirian, Yat? Si Harun emangnya kemana?" "Harun masih di bawah. Mungkin dia nyerah dan balik turun." Saat itu mereka berdua ini duduk santai sambil nunggu si Harun yang belum kelihatan batang hidungnya. Siapa tahu Harun ini menyusul. Sudah 30 menit mereka ini nunggu, namun Harun belum sampai juga. Dan karena ngejar waktu, mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan kembali turun. Dan saat di perjalanan itu, si Sigit menceritakan kepada Yadi tentang apa yang dialaminya ketika saat berjalan sendirian. Si Sigit ini bilang kalau ketika lagi kencing, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Dan setelah buang air kecil itu, Sigit ini dikagetkan oleh seorang kakek tua yang menghadangnya di depan. Kakek tersebut bertubuh pendek dan berjalan membungkuk. Lalu kakek itu bilang, "Leh, kowe ojo nguyu ngawur. Nek kowe gak gelem penopo-nopo." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit langsung diam dan nundukin kepalanya. Dan ketika Sigit mau bilang maaf, ternyata kakek tersebut tiba-tiba menghilang. Dengan perasaan sedikit takut, ia langsung cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kenapa sih? Karena merasa takut dengan perkataan kakek itu. Akhirnya
duduk sambil nunggu Yadi dan juga si Harun. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di area bulak peperangan. Di sini, Sigit ngomong ke Yadi kalau dia udah ngerasa capek. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk istirahat dulu. Dan ketika lagi istirahat, Yadi ngeluarin sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang ia bawa untuk dimakan. Serta gak lupa untuk nawarin ke Sigit. Dan ketika Yadi nawarin makanan ke Sigit, tapi Sigit malah menolaknya. Dengan alasan dia udah makan pas nungguin si Yadi tadi. Akhirnya Sigit hanya minum seteguk air dan ngerokok aja. Sementara Yadi makan beberapa roti kering yang ia bawa. Kemudian si Sigit ini nanya ke Yadi, kira-kira ayam cindelaras yang dimaksud guru itu di mana ya? Aku juga nggak tahu Git. Tunggu nanti subuh aja. Pasti ayam itu akan berkokok. Yat, aku kucing dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ya udah, hati-hati. Jangan lupa permisi Git. Saat itu Sigit ini jalan ke pinggir jalur dan buang air kecil di sela-sela ilalang yang tinggi-tinggi. Dan gak lama kemudian Sigit ini nyamperin Yadi lagi sambil jalannya ambil rokok di dalam tasnya. Karena kelihatan ada yang aneh, Yadi ini nanya ke Sigit, kamu mau kemana lagi Git? Kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok. Itu Yat, ada orang tua minta rokok, kasihan Yat. Yadi yang lagi duduk sendirian, ia juga ikutan nyalain sebatang rokok. Tapi sampai rokoknya itu habis, Sigit belum juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa, Yadi ini nyariin si Sigit tuh. Kemudian Yadi keliling di sekitar area bulak peperangan sambil manggil nama Sigit. Itu adalah kode yang Yadi gunakan untuk manggil Sigit. Karena Yadi nggak boleh manggil dengan nama asli. Hal tersebut sesuai pantangan dari sang guru itu. Setelah sekian lama Yadi nyari keberadaan si Sigit. Namun gak ada suara jawaban dari si Sigit. Dan gak ada tanda-tanda Sigit itu berada. Kemana perginya anak itu ya? Jangan-jangan Sigit udah sampai ke Hargo Dalam sama kakek yang katanya mau minta rokok tadi. Akhirnya Yadi balik lagi ke tempat istirahatnya tadi. Dan Yadi mengira kalau Sigit memang udah jalan duluan ke Hargo Dalam. Serta ninggalin Yadi seorang diri. Kemudian Yadi segera melanjutkan perjalanan dan membawakan tas Sigit yang tertinggal itu. Singkat cerita, sampailah Yadi di Hargo Dalam. Dan sesampainya di situ, Yadi tetap gak ngeliat keberadaan si Sigit. Mungkin Sigit lagi nyari ayam cindelaras di tempat lain kali ya. Saat itu, Yadi langsung meletakkan tasnya dan gak mikirin si Sigit lagi. Lalu, Yadi segera mencari ayam cindelaras itu karena kata sang guru, ayam cindelaras itu cuma ada satu. Takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Di sini, Yadi keliling di area Hargo Dalam untuk mencari ayam tersebut. Dan siapa tahu bisa ketemu juga dengan rekannya yang bernama Sigit. Lama Yadi ini berkeliling di area Hargo Dalam, tapi ia nggak bisa menemukan keberadaan ayam cindelaras itu. Begitupun juga si Sigit. Karena merasa capek, Yadi ini bersirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut sambil berpikir di mana bisa menemukan ayam itu. Saat itu, Yadi hampir putus asa. Tapi gak lama kemudian, Yadi ini mendengar suara seperti ayam berkokok yang sangat pelan. Mendengar suara tersebut, Yadi merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara itu.
Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar, itu adalah seekor ayam cendelaras yang lagi Yadi cari. Kemudian Yadi langsung menangkapnya. Di sini Yadi merasa sangat senang karena ia udah dapetin ayam itu tepat sebelum matahari terbit. Dan saking senangnya, Yadi langsung bawa ayam itu turun dan gak mikirin kedua temannya lagi. Singkat cerita, Yadi udah sampai di Candi Ceto lagi. Dan ternyata sang guru itu masih nungguin. Akhirnya Yadi segera memberikan ayam itu. Dan sang guru nanya ke Yadi, "Gimana teman-teman kamu ya? Kenapa kamu sendirian?" "Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik. Dan Harun, saya mengira dia menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka di mana." Mendengar ucapan dari Yadi, sang guru langsung diam sambil meletakkan tangan di keningnya. Seperti orang yang sedang berpikir. Dan gak lama kemudian, sang guru itu bilang lagi ke Yadi, "Ya udah, sekarang kita pulang. Nanti akan kuceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di padepokan." Singkat cerita, sampailah mereka di padepokan lagi. Di sini, sang guru meminta Yadi agar menaruh ayam itu di dalam kandang. Kemudian, sang guru menceritakan semuanya yang telah terjadi kepada teman-temannya. Jadi, kalau Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Mendengar hal itu, Yadi pun langsung nangis. Dan Yadi sangat bersalah karena ia udah membiarkan teman-temannya terpisah. Lalu, sang guru menenangin Yadi dan ngomong, "Kamu gak usah khawatir. Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan. Tapi entah sampai kapan." Kemudian, sang guru meminta Yadi agar membersihkan badan lalu istirahat. Jika semuanya udah selesai, Yadi hadap lagi ke sang guru. Sekitar sore, Yadi ini bangun dan langsung menghadap sang guru. Yadi harus melakukan puasa 7 hari 7 malam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang Yadi inginkan. Singkat cerita, 2 bulan lamanya Yadi tinggal di padepokan dan mengabdi kepada guru. Selama 2 bulan itulah Yadi terus mendoakan kedua temannya yang waktu itu hilang di Gunung Lawu. Kemudian sang guru meminta Yadi agar pulang ke rumah untuk mengambil pakaian karena Yadi harus mengabdi di padepokan lebih lama lagi. Selama berada di rumah, Yadi gak berani untuk keluar karena takutnya ditanya oleh orang tuanya Harun dan juga si Sigit. Dan 1 minggu berada di rumah, Yadi ini kaget karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya. Yang ditakutkan adalah orang tuanya Harun serta si Sigit. Saat itu, Yadi memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Dan kalaupun itu adalah orang tua Harun dan Sigit, Yadi harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah Yadi buka pintu, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Harun. Melihat kedatangan Harun, Yadi benar-benar sangat terkejut. Seakan-akan Yadi gak percaya kalau yang datang itu benar-benar Harun. Kemudian Yadi langsung meluk Harun sambil nangis bahagia. Dan seketika itu juga Yadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru, kalau teman-temannya pasti akan pulang, tapi entah sampai kapan. Saat itu Yadi langsung mempersilahkan Harun untuk masuk ke rumahnya. Dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Di ruang tamu ini, Yadi nanya ke Harun tentang kemana dia selama ini. Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Yadi terkait menghilang di Gunung Lawu pada saat itu. Sekarang
ceritanya versi Harun ketika menghilang. Ternyata ketika Harun selesai buang air kecil pada saat itu, dia merasa sedang berjalan berdua dengan Yadi. Tapi tiba-tiba dia nggak sadar dengan jalan yang dilaluinya itu. Dan karena bingung, Harun ini nanya ke Yadi, "Loh, kita ini di mana sih?" Tapi Yadi nggak menjawab pertanyaan dari Harun. Dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangnya si Yadi aja. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi ngajak Harun untuk istirahat di bawah pohon. Dan ketika sedang istirahat itu, Harun ini merasa dirinya sangat ngantuk. Akhirnya, secara nggak sadar, Harun tertidur di bawah pohon tersebut. Lama Harun ini tertidur. Lalu Harun ini bangun karena merasa ada sebuah rambut yang nutupin seluruh wajahnya. Loh, rambut siapa ini? Rambut Yadi kok panjang banget? Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu bukan rambutnya Yadi, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Dan ketika Harun ini bangun, Harun ini nggak ngelihat Yadi di sampingnya lagi. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah bangun itu, Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur itu, Harun ini ingat dengan jelas kalau tadi itu tidurnya bersama Yadi di bawah sebuah pohon besar. Karena takut, Harun pun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut. Harun ini lari tanpa dengan tujuan. Hingga akhirnya Harun gak tahu arah balik lagi. Dan gak tahu di mana dia berada. Gak lama kemudian, Harun ini ngelihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Dengan akar yang menjalar dari atas pohon itu. Harun pun berjalan ke arah pohon tersebut. Dan duduk tepat di bawah pohon itu sambil merenung. Akhirnya Harun tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya itu bukanlah si Yadi, melainkan jin yang sengaja menyesatkan ke alam gaib. Gak lama kemudian, dari kejauhan, dia ngelihat ada sebuah perkampungan yang sangat aneh. Dan beberapa orang yang berjalan itu mondar-mandir tanpa tujuan. Kemudian Harun menghampiri salah satu orang tersebut. Dan Harun ini nanya, "Permisi Pak, saya mau nanya." Namun orang itu tidak merespon dan mengabaikan pertanyaan dari si Harun. Harun pun tidak berputus asa. Dia terus mendatangi satu persatu orang yang di kampung tersebut. Dan hasilnya tetap nihil. Dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya, dia berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang. Siapa tahu, orang itu bisa menuntunnya pulang. Orang yang diikuti oleh Harun saat itu adalah seorang kakek tua dengan wajah yang pucat dan berjenggot panjang, menutupi seluruh lehernya.